Cerita di part 3 ini dimulai ketika Sehi mengajak Jio pulang setelah ia menendang motor Bok Nam. Sehi menggenggam tangan Jio sepanjang jalan hingga mereka sampai di apartemen. Sesampainya di apartemen, Sehi lantas menjelaskan tentang kecurigaannya terhadap Bok Nam sebagai pelaku kejahatan penculikan dan pemerkosaan. Jio pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sehi. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar bahwa pelaku kejahatan tersebut telah tertangkap polisi. Namun di sisi lain, mereka juga mengetahui kenyataan yang sebenarnya, bahwa pelaku kejahatan tersebut bukanlah Bok Nam. Bok Nam tidak terlibat dalam kejahatan apapun. Pelaku yang sebenarnya telah mencuri foto dari identitas Bok Nam untuk menutupi identitas aslinya. Mereka pun sangat syok mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Sehi juga terpaksa harus membayar ganti rugi untuk kerusakan motor Bok Nam. Seiring berjalannya waktu, hubungan Sehi dan Jio menjadi lebih baik. Jio mulai memiliki perasaan lebih kepada Sehi. Ia telah jatuh cinta. Ia mulai menatap Sehi dengan penuh kekaguman. Namun, ia sadar, perasaan yang ia miliki sekarang hanya bertepuk sebelah tangan. Sehi tidak pernah menganggapnya lebih dari seorang penyewa. Di suatu malam, Jio mendatangi rumah orang tua Sehi untuk menghadiri acara upacara peringatan kematian kakek Sehi. Ibu Sehi lah yang menelponnya untuk datang. Ia meminta Jio untuk membantunya menyiapkan hidangan untuk upacara. Jio mengerjakan semuanya, dari memotong buah, memasak, hingga mencuci piring. Jio sama sekali tidak bisa menolak perintah Ibu Sehi. Ia terlihat seperti seorang menantu sungguhan. Tidak lama kemudian, Sehi datang. Ia bergabung dalam upacara peringatan kematian kakeknya. Sesungguhnya, Sehi tidak ingin menghadiri upacara tersebut. Hubungan Sehi dengan ayahnya masih tidak baik, tetapi ia terpaksa datang karena Jio ada di sana. Dalam perjalanan pulang, Sehi mengungkapkan rasa tidak senangnya karena Jio pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu sebelumnya. Sehi juga memberi sejumlah uang kepada Jio sebagai upah karena Jio telah membantu pekerjaan di rumah orang tuanya. Awalnya Jio menerima uang tersebut, tetapi setelah ia merenung, ia merasa tindakan Sehi tersebut tidak adil baginya. Jio membantu pekerjaan di rumah orang tua Sehi tidak hanya dengan tenaganya, tetapi juga dengan perasaan. Jio kemudian meminta Sehi untuk membayarnya dengan cara lain, yaitu Sehi harus membantu keluarga Jio membuat kimchi di kampung halamannya. Sehi pun menyetujuinya. Keesokan paginya, Jio kembali bersikap judes kepada Sehi. Ia sangat kesal dengan sikap Sehi semalam, dan Sehi pun menyadari hal tersebut. Singkat cerita, Sehi menemukan kontrak perjanjian kencan milik Mas Sanggu dan Bu Suji di dalam tasnya. Sepertinya tertukar saat mereka tidak sengaja bertabrakan tadi, hingga membuat dokumen mereka jatuh berserakan. Sedikit cerita tentang Mas Sanggu dan Bu Suji. Awal kedekatan mereka karena urusan pekerjaan. Lama-kelamaan, Mas Sanggu jatuh cinta kepada Bu Suji. Tapi, Bu Suji adalah orang yang sangat ambisius. Ia lebih mementingkan karir ketimbang urusan percintaan. Mas Sanggu tidak menyerah begitu saja. Ia terus memberikan perhatiannya dan membantu Bu Suji saat ia digoda oleh senior-seniornya. Perlakuan Mas Sanggu membuat Bu Suji luluh. Ia pun mau menerima Mas Sanggu, tetapi dengan syarat mereka harus menandatangani kontrak perjanjian kencan. Di dalam kontrak tersebut, tertulis hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mereka pacaran. Kembali ke cerita Jio dan Sehi. Setelah mengetahui bahwa kontrak mereka telah tertukar, mereka pun segera menemui Mas Sanggu dan Bu Suji secara terpisah.
untuk menjelaskan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hari di mana Sehi harus membantu keluarga Jio membuat kimchi telah tiba. Ia sengaja mengambil cuti kerja. Ia berangkat ke Namhae sendiri naik bis karena Jio harus bekerja. Dengan mengandalkan Google Map, ia mencari alamat yang diberikan Jio. Ia juga sempat tersesat, sampai akhirnya ia berhasil menemukan alamat orang tua Jio yang benar. Ibu Jio dan beberapa tetangga sudah berkumpul untuk membuat kimchi. Mereka terkejut melihat kedatangan Sehi yang ingin ikut membuat kimchi. Ini adalah kali pertama Sehi membuat kimchi. Ia malah menjadi bahan bulian emak-emak di sana. Sementara itu, Jio merasa cemas memikirkan keadaan Sehi. Ia pun memutuskan untuk menyusul Sehi ke Namhae, kampung halamannya. Sehi yang terlihat sudah sangat kelelahan pun langsung sumringah saat melihat Jio datang. Seolah-olah Jio adalah penyelamat hidupnya. Sore hari ketika acara membuat kimchi sudah selesai, Sehi berlari menghampiri Jio yang sedang berada di pinggir pantai. Mereka pun duduk bersama, mengobrol sambil menikmati indahnya pemandangan laut di sore hari. Kali ini, Sehi mengerti bagaimana perasaan Jio waktu itu saat membantu pekerjaan di rumah orang tuanya. Jio juga menyinggung tentang ciuman mereka di halte bis yang begitu spontan. Namun, Sehi tidak sependapat dengan Jio. Menurutnya, yang terjadi di halte bis saat itu bukanlah sebuah ciuman, tetapi hanyalah sebuah kecupan. Sehi lalu memberikan contoh ciuman yang benar. Ia lantas mencium bibir Jio, dan Jio membalasnya. Mereka begitu larut dalam suasana romantis. Begitulah ciuman pertama mereka terjadi. Ciuman yang sesungguhnya. Jio dan Sehi sudah kembali ke Seoul. Sehi juga telah membuka hatinya untuk Jio. Saat sedang bekerja, Jio terus-menerus terbayang ciumannya dengan Sehi. Ia merasa sel-sel romantis di dalam tubuhnya mulai membuncah. Hal itu membuatnya tidak bisa fokus dalam bekerja. Di suatu hari, Sehi mengajak Jio untuk pergi kencan. Kencan pertama bagi mereka. Sehi juga memberi Jio hadiah berupa boneka dan anting-anting. Mereka terlihat begitu bahagia bisa menghabiskan waktu bersama. Meskipun mereka masih malu-malu dalam mengekspresikan perasaan masing-masing. Singkat cerita, di malam hari saat Jio akan pergi tidur, tiba-tiba saja Sehi menahan pintu kamar Jio tepat sebelum Jio menutupnya. Dan secara mengejutkan, Sehi bertanya kepada Jio, apakah Jio mau tidur bersama dengannya. Bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan ceritanya di part 4.